Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dan berada di surga, inilah seruan dan doa kami yang kami panjatkan padamu. Kami yakin percaya bahwa Engkau merasakan segala kesulitan yang kami hadapi dalam wabah krisis COVID-19 ini. Namun kami hanya bergantung padamu yang adalah Tuhan dan penolong kami. Kami serahkan ya Bapa untuk waktu berikutnya mendengar firman-Mu agar hati kami dibukakan dan dilembutkan dalam mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan hati, kita nyanyikan lagi, Roh kebenaran penuhi daku, bait yang ketiga saja. Lalu saya serahkan kepada Pendeta Daniel untuk pelayanan firman. Bagaikan rusa dahaga, aku rindu anugerah, air hidup alirkanlah lebih banyak dan melimpah. Penuhlah, penuhlah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Ya, dipersilakan pada Pendeta Daniel untuk firman. Ya, selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, khususnya melalui ibadah pada hari ini, kita juga bisa bersama-sama memuji Tuhan, kita juga bisa bersama-sama berdoa syafaat, dan juga khususnya pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sudah melihat kondisi wabah coronavirus yang sampai pada hari ini masih begitu mengglobal, dan begitu banyak membuat sebuah kepanikan yang tidak pernah habis sampai hari ini. Kita melihat di Indonesia, sampai hari ini yang sudah terkonfirmasi akan wabah coronavirus adalah 1.155 orang. Dan yang sedang dalam perawatan adalah 994 orang, dan juga yang sudah sembuh adalah 59 orang. Dan yang meninggal adalah 102 orang. Dan kita melihat inilah keadaan yang semakin hari semakin banyak dan juga semakin meningkat, dan kita melihat bagaimana keresahan masyarakat dan juga kepanikan secara global masih menjadi satu konteks yang menggelisahkan. Tapi kita juga berdoa kepada Tuhan supaya setiap wabah ini bukan membuat kita semakin menjauhi Tuhan, tapi justru melalui wabah ini kita harus belajar untuk berdoa, dan kita harus belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita harus untuk memiliki akan satu cara pandang, bukan dari cara pandang manusia melihat, tapi bagaimana kita melihat dari cara pandang Tuhan, memandang dan menilai dan mengajak kita untuk menjalankan dan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Maka kita bersyukur pada Tuhan, melalui ibadah pada hari ini, kita juga bisa berkumpul dari berbagai macam tempat, dan kita juga rindu supaya melalui ibadah online ini, kita bukan menjadi orang-orang yang menjalankan segala sesuatunya dengan take it for granted. Tapi kita perlu punya sebuah komitmen, dan kita perlu menggumulkan kesaksian hidup kita semua sebagai orang percaya, khususnya dalam konteks kita sebagai orang-orang yang hidup dalam dunia ini. Maka saudara, kemarin saya menggumulkan bagian ini, dan juga bagaimana saya juga melihat wabah yang terjadi di seluruh dunia, maka saya mengambil keputusan mulai hari ini sampai kepada akhir bulan April, kita akan membahas akan satu eksposisi. Dan eksposisi yang akan kita bahas mulai dari hari ini adalah eksposisi Habakuk. Dan kita belajar dari Nabi Habakuk, dan bagaimana kita belajar bagaimana pergumulan dia sebagai nabi untuk melihat cara kerja Tuhan yang seakan-akan berbeda, yang seakan-akan tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada pada diri manusia, dan bagaimana mengimani setiap cara kerja Tuhan, dan bagaimana melihat pekerjaan Tuhan terjadi.
Maka saudara, hari ini saya mengundang saudara sekalian untuk membuka kitab suci kita, dan mari kita bersama-sama membuka dalam Habakuk pasal yang pertama. Membuka dalam Habakuk pasal yang pertama, dan saya akan mengajak saudara sekalian untuk membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Di dalam Habakuk pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Dan setelah sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama Habakuk pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihatlah di antara bangsa-bangsa, dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul, dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkan, dan penguasa-penguasa menjadi tertawanya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu. Ditimbunnya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Sekian pembacaan akan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Kita sama-sama memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kita semua melalui pembacaan firman Tuhan dan melalui renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan memimpin kita melalui firman-Nya untuk membukakan kepada kita masing-masing bagaimana kita sepatutnya untuk kita bersandar total kepada Tuhan. Mari kita sama tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan, karena kami percaya Allah tidak berdiam diri dalam hidup kami. Kami hidup di dalam wabah coronavirus yang begitu menggelisahkan. Kami tidak tahu sampai kapan semuanya ini akan berakhir. Banyak prediksi, banyak asumsi untuk membaca akan apa yang akan terjadi di dalam seluruh wabah ini. Dan kami berdoa kepada Tuhan supaya kami di dalam keadaan apapun, kami tidak kehilangan iman. Di dalam keadaan apapun, kami tidak kehilangan firman. Dan kami dalam keadaan apapun, kami tetap bersandarkan kepada Engkau ya Tuhan, untuk memberikan kekuatan kami, hikmat bijaksana, dan keberanian untuk menjalankan kehendak Tuhan. Mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kami semua, khususnya pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan kami berdoa untuk bukan hanya untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya dia tidak sembarangan berkhotbah, supaya dia tidak sembarangan menyampaikan firman, supaya dia tidak dengan akal budinya sendiri untuk menyatakan firman Tuhan. Tapi bila Tuhan, Engkau sendiri memakai Roh-Mu yang kudus untuk menggelisahkan dia, untuk menyatakan apa yang sepatutnya dikatakan, baik atau tidak baik, menurut waktu manusia. Tapi bila dalam waktu Tuhan, semuanya terungkap. Dan bila Tuhan yang pakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami, rekan-rekan kami, yang hari ini di berbagai macam tempat, yang hari ini berkumpul melalui Zoom conference meeting pada hari ini. Bila Tuhan yang berbelas kasihan, supaya firman Tuhan dapat diterima oleh semuanya, dan bila Tuhan sendiri yang berfirman bagi setiap kami semua, dan kami mau taat akan setiap kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan memberikan bijaksana-Mu kepada kami semua, untuk menerima setiap firman dan melakukan setiap firman.
Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. So sekalian, Habakuk adalah seorang nabi yang dikenal sebagai seorang nabi yang memiliki pergumulan, di mana setiap pergumulan-pergumulan yang ada pada diri Habakuk adalah pergumulan yang sangat alami, seperti yang dialami oleh manusia pada umumnya. Dan kita melihat pergumulan dari Habakuk sebagai seorang nabi adalah satu pergumulan yang juga sangat identik dengan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya yang memiliki pergumulan yang sama, khususnya dalam wilayah kita masing-masing, termasuk dalam konteks saudara dan saya masing-masing, dan bagaimana kita melihat segala sesuatu ini, lalu bagaimana kita melihat cara Tuhan bekerja. Saudara, Habakuk seorang nabi yang digambarkan begitu sedih. Kenapa dia sedih? Karena dia melihat bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Bahkan di dalam kitab suci dicatat bagaimana Israel itu seperti biji mata Allah. Dikasihi Tuhan begitu intim. Dikasihi Tuhan begitu spesial. Dan dikasihi Tuhan di dalam covenant Allah yang begitu sakral. Israel sangat dikasihi oleh Tuhan. Tapi kita juga melihat Nabi Habakuk menyedihi akan bangsa Israel. Karena bangsa Israel waktu itu hidup di dalam kehidupan yang tidak beres. Israel yang dikasihi oleh Tuhan Allah adalah Israel yang pada waktu zaman Nabi Habakuk adalah Israel yang sudah berpaling daripada Allah berkali-kali. Dan bahkan melupakan Allah. Dan bahkan kita melihat Israel menyerahkan diri mereka kepada ilah-ilah yang palsu. Ilah-ilah yang tidak beres. Dan keinginan mereka sudah dirusak oleh dosa. Sehingga bangsa Israel yang dikasihi oleh Tuhan justru adalah bangsa yang bobrok moralnya, yang bobrok teologinya, dan kekejian merajalela di mana-mana, dan ketidakadilan terjadi di mana-mana. Soal itulah menjadi konteks Nabi Habakuk. Seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan. Seorang nabi yang ditentukan oleh Tuhan. Dan seorang nabi yang dipercayakan oleh Tuhan. Justru melihat bagaimana kondisi akan pelayanannya. Kondisi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya adalah mereka yang justru tidak kembali kepada Allah. Hidupnya adalah hidup yang tidak beres. Hidupnya adalah hidup yang tidak setia kepada Tuhan. Dan hidupnya bejat moral, bejat secara teologi, maupun keji di dalam menjalankan segala sesuatunya. Surah ini menjadi satu hal yang luar biasa kontradiksi. Bangsa yang dikasihi Tuhan seharusnya adalah bangsa yang selalu dipelihara oleh Tuhan. Tapi justru bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa bangsa ini bisa melakukan hal-hal yang seperti itu? Saudara, Israel dikasihi Tuhan seperti biji mata Tuhan. Tetapi bangsa Israel kenapa bisa menjadi seperti itu? Tapi saudara, bukan hanya itu yang menjadi pertanyaan dari Nabi Habakuk. Nabi Habakuk bukan mempertanyakan keadaan bangsa Israel saja. Bukan mempertanyakan ketidakadilan yang dilakukan oleh bangsa Israel saja. Dan tidak hanya memberikan sebuah self-complaint terhadap apa yang terjadi pada orang-orang yang dilayaninya saja. Tapi saudara, kita melihat bagaimana Nabi Habakuk, dia juga adalah seorang nabi yang mempertanyakan Tuhan. Mempertanyakan Tuhan maksudnya apa? Apakah berarti lemah iman? Bukan. Nabi Habakuk bukan mempertanyakan Tuhan di dalam konteks lemah iman. Tetapi justru Nabi Habakuk mempertanyakan Tuhan untuk supaya dia dapat mengerti apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan. Pekerjaan Tuhan begitu misterius. Sehingga Nabi Habakuk, seorang hamba Tuhan pun tidak mampu untuk mengerti pekerjaan Tuhan. Tidak mampu mengerti akan apa yang menjadi cara kerja Tuhan. Dan tidak bisa mengerti kemisteriusan di balik setiap apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah di dalam sejarah manusia. Saudara, secara cepat saya akan mengatakan dan akan memberikan sebuah gambaran bagaimana Nabi Habakuk melihat kondisi bangsa Israel yang seperti itu, yang sudah tidak beres, yang sudah bejat secara moral, secara teologi tidak benar, dan juga ketidakadilan terjadi di mana-mana. Maka
Nabi Habakuk berdoa kepada Tuhan. Tapi sudah waktu Nabi Habakuk berdoa kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak mendengar doa Habakuk. Maka saudara, terkesan Tuhan itu lamban cara kerjanya. Terkesan Tuhan itu tidak aktif di dalam setiap apa yang menjadi reaksinya. Dan bahkan diam terhadap setiap kondisi yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Situasi begitu genting, tapi Tuhan lamban sekali cara kerjanya. Tuhan diam, tidak bergerak apa-apa. Dan bahkan Tuhan tidak aktif di dalam reaksinya terhadap apa yang dialami oleh orang-orang percaya. Saudara, bukankah ini juga seringkali menjadi pertanyaan kita kepada Tuhan? Seringkali kita mengatakan, wabah coronavirus terjadi dalam dunia ini. Kenapa Tuhan Engkau tidak memberikan pertolongan? Kenapa Engkau justru pakai China, negara komunis, untuk bisa menjadi juru selamat seakan-akan sudah memberikan akan satu hal selama berbulan-bulan mengalami akan konflik dan mengalami akan wabah tersebut. Sekarang kita melihat China pergi ke 80 negara memberikan pertolongan dan seakan-akan Tuhan tidak relevan lagi. Komunisme lebih relevan. Yesus tidak relevan lagi, Xi Jinping lebih relevan. Dan kita melihat ini menjadi sebuah konteks, saudara. Menjadi sebuah konteks, Tuhan, where are you? Tuhan, Engkau ada di mana? Jika Engkau memang ada, kenapa tidak cepat-cepat menolong kami? Kenapa justru orang kafir, orang komunisme, justru menunjukkan we are the savior of the world, not you, Jesus. Saudara, ini menjadi sebuah hal yang kalau kita perhatikan, ini bisa menjadi satu side effect. Orang percaya kepada Tuhan, berdoa di dalam nama Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan ini. Justru yang melakukan apa-apa, justru yang memperjuangkan apa-apa, maupun yang menghasilkan hasilnya adalah orang-orang yang di luar Kristen, orang-orang di luar Tuhan. Bahkan orang-orang komunis yang ateis dan tidak percaya kepada Tuhan pun menyatakan bahwa we are the savior of the world. Kami sudah menyelesaikan wabah ini. Sekarang 0 peningkatannya. Maka akhirnya berkata, kami siap membantu negara mana saja. Kami siap membantu siapa saja. Saudara, apa yang menjadi pertanyaan dari Nabi Habakuk? Tuhan, saya tidak mengerti cara kerjamu. Kami sudah berdoa kepadamu. Bahkan mungkin berbulan-bulan berdoa. Ataupun bertahun-tahun berdoa. Tapi Tuhan terkesan tidak memberikan jawaban. Tuhan terkesan lamban. Dan kita melihat Tuhan terkesan tidak aktif di dalam reaksinya. Saudara, seringkali kalau kita terhadap manusia, sesama manusia, kita maunya kamu melakukan hal yang cepat. Tetapi justru orang yang diharapkan bekerja cepat adalah orang yang sangat lamban. Kita pasti akan emosi, kita pasti akan marah, kita pasti akan merasa gregetan. Kenapa? Karena orang yang diekspektasikan untuk melakukan hal yang cepat, justru adalah orang yang paling lamban. Saudara, kita dengan sesama kita bisa emosional. Karena apa? Karena speed mereka yang terlalu lamban. Karena reaksinya yang terlalu tidak aktif. Dan juga apa yang menjadi pengertiannya. Semuanya menjadi sebuah misteri sesama manusia. Dan kita bisa dengan emosional mempertanyakan, kenapa engkau begitu lamban? Kenapa engkau begitu diam? Kenapa engkau tidak begitu aktif? Saudara, hal yang sama menjadi sebuah pertanyaan Nabi Habakuk. Aku percaya Engkau adalah Tuhan, tapi tolonglah saya untuk mengerti. Tuhan, kenapa kami sudah berdoa di dalam nama-Mu, tapi Engkau tidak kunjung datang. Kami berdoa dalam nama-Mu, tapi Engkau terkesan tidak bereaksi apa-apa. Saudara, dan kita melihat hal seperti ini. Pergumulan seorang Nabi Habakuk. Kita percaya adalah pergumulan orang-orang percaya. Saya percaya pergumulan dari Nabi Habakuk adalah sebuah pergumulan atas sebuah pertanyaan yang eksistensial dalam hidup kita. Yaitu, Tuhan, Engkau Allah Maha Kuasa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Besar.
jika Engkau adalah Allah yang Maha Besar, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, bukankah Engkau sanggup untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan kuasamu? Bukankah Engkau dapat menyelesaikan segala dengan kesanggupanmu di dalam kebesaranmu? Mengapa Engkau mengizinkan semuanya ini terjadi? Mengapa Engkau membiarkan segala sesuatunya harus seperti ini? Dan bahkan dalam konteks Habakuk adalah, kenapa bangsa Israel yang Kau kasihi, justru Engkau biarkan menjadi biadab, menjadi bejat, dan menjadi penuh dengan ketidakadilan akibat dosa mereka. Saudara, pertanyaannya mungkin kita bisa lihat, Israel dikasih oleh Tuhan, tapi Tuhan seakan-akan terlalu lamban, seakan-akan hanya diam, dan seakan-akan tidak aktif di dalam setiap situasi-situasi yang bertentangan dengan iman mereka, dan mereka diizinkan menjalani semua ini. Maka saudara, ini pertanyaan pertama di dalam diri Habakuk melihat segala sesuatunya. Kedua, kita melihat terkadang Tuhan tidak memiliki sebuah hal, yaitu di dalam dirinya ketidakpedulian kepada umatnya. Saudara bisa lihat dari Nabi Habakuk, waktu dia mengatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak Kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak Kau tolong. Ini pertanyaan yang serius luar biasa. Sebenarnya ini adalah satu pertanyaan yang mempertanyakan, Tuhan, mengapa Engkau diam saja? Di manakah keseriusanmu sebagai Tuhan Allah? Di manakah kepedulianmu sebagai Allah atas kaummu Israel? Saudara, ini menjadi satu hal, Nabi Habakuk berdoa mungkin sudah berpuluh-puluh tahun meratap dan berpuluh-puluh tahun menjerit kepada Tuhan. Mungkin digambarkan tidak ada perubahan yang signifikan terjadi. Kalau gitu ngapain kita berdoa? Ngapain kita membaca kitab suci dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan kalau hasilnya tidak ada perubahan yang signifikan? Saudara, ini menjadi satu hal yang juga bukan hanya sekedar di zamannya Habakuk. Tapi kita juga melihat di zaman sekarang, hal ini pun juga masih menjadi sebuah pertanyaan yang serius. Mengapa Tuhan Engkau diam saja? Saudara, kita melihat zaman demi zaman, ada fase-fase di mana kita melihat banyak orang menggumulkan pertanyaan ini. Saudara, waktu kita melihat gereja Satanic Church, ya, Satanic Church itu adalah gereja setan, gereja yang memuja Lucifer, gereja yang memuja akan malaikat yang sudah jatuh. Dan waktu mereka, Satanic Church, mendirikan gereja, mereka menjadi orang-orang yang tahu bahwa apa? Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa menjalankan apa yang Dia janjikan sendiri. Maka mereka mengatakan bahwa apa? Kalau Tuhan, Engkau adalah Tuhan atas hidup kami orang percaya, seharusnya kami tidak menderita. Seharusnya kami mencicipi bahagia. Seharusnya kami adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Tapi apa buktinya? Buktinya adalah orang-orang Kristen semua jatuh dalam kemunafikan. Orang-orang Kristen jatuh di dalam dosa-dosa yang mereka sudah sembunyikan bertahun-tahun. Bahkan hamba Tuhan, mereka berkhotbah, mereka menyampaikan firman, tapi mereka juga menyimpan akan apa yang menjadi aib yang senantiasa disembunyikan. Sehingga waktu terkuak, akhirnya kelihatan hamba Tuhan rupanya penuh dengan dosa juga. Surat hari kita dikagetkan di beberapa minggu yang lalu, yaitu dengan satu hamba Tuhan di Surabaya, yang sudah menjadi satu hamba Tuhan terkenal, dan bahkan dari hamba Tuhan yang populer, bukan cuma di Surabaya, tapi juga hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Tapi akhirnya ketahuan bahwa akhirnya apa? Dia memiliki akan satu dosa, yaitu dosanya adalah melakukan pelecehan seksual kepada remajanya. Dan akhirnya dari remaja itu sampai bertumbuh, dan waktu mau menikah, akhirnya diketahui bahwa dia sudah dilecehkan secara seksual oleh seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang selama ini menjadi gembala sidangnya.
Saudara, ini menjadi sebuah hal yang menggegerkan Surabaya, menggegerkan akan Indonesia, dan bahkan sampai masuk ke berita, dan akhirnya menjadi satu hal yang begitu trending topik, yaitu apa? Hamba Tuhan. Saudara, seorang hamba Tuhan, tapi justru dikatakan jatuh di dalam dosa. Saudara, kalau kita tanya, orang percaya kok bisa ngalamin hal seperti ini? Orang percaya kenapa kok bisa jatuh di dalam dosa seperti ini? Dan kenapa Tuhan Engkau tidak menjaga mereka? Kenapa Tuhan tidak memelihara mereka? Kenapa Tuhan Engkau tidak turun tangan, membersihkan nama hamba Tuhan? Saudara, kita melihat hal-hal seperti ini. Tuhan terkadang diam. Tuhan tidak peduli dengan kaumnya. Dan akhirnya kita melihat juga segala sesuatunya menjadi hal-hal yang mempermalukan nama Tuhan. Akhirnya Israel yang adalah dikarenakan sebagai imamat rajani, kesayangan Allah, tapi justru kesayangan Allah justru mengumbar akan hal-hal yang bersifat dosa, sehingga akhirnya bangsa Israel dengan kebebasannya sendiri tidak menghiraukan Tuhan lagi, dan Tuhan tetap diam saja. Tuhan tetap tidak memberikan akan pembelaannya, dan Tuhan seakan-akan adalah Tuhan yang tidak peduli dengan semuanya. Mau rusak silakan, mau beres silakan. Seakan-akan Tuhan tidak melakukan hal yang signifikan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tapi tidak kau tolong. Setelah ratapan dan jeritan kepada Allah seperti ini, justru waktu terungkap dari Nabi Habakuk, Habakuk seakan-akan tidak melihat perubahan yang signifikan. Apakah betul Tuhan Engkau sungguh diam? Saya percaya saudara, Nabi Habakuk adalah manusia biasa yang bisa mempertanyakan segala sesuatunya. Tapi satu sisi yang lain saya percaya, Nabi Habakuk bukan lemah iman waktu mempertanyakan semua ini. Saya percaya Nabi Habakuk waktu menyatakan kejujuran, ekspresi atas harapan kepada Tuhan, saya percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk adalah satu respon untuk memohon kepada Tuhan hikmat yang lebih untuk mengerti cara kerja Tuhan. Saya percaya Nabi Habakuk bukan nabi sembarangan. Saya percaya Nabi Habakuk adalah seorang nabi yang sungguh-sungguh mau belajar dari setiap apa yang terjadi dalam hidupnya, apa yang Tuhan mau dia belajar. Dan saya yakin spirit-spirit ini, semangat seperti ini, juga seharusnya ada dalam hidup saudara dan saya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, dan kita tahu setiap konteks kehidupan kita adalah satu konteks yang selalu berubah-ubah, dan selalu mengajak kita untuk kompromi dengan dosa, dan seringkali membuat kita mempertanyakan, apakah sungguh Tuhan itu ada. Tetapi saudara, kita harus belajar dari Habakuk, untuk bagaimana di satu sisi mempertanyakan, tapi di satu sisi yang lain, membuka hati untuk mau belajar. Saudara, lalu kita juga melihat bagaimana Habakuk mempertanyakan cara Allah yang tidak lazim. Cara Allah bekerja yang tidak sesuai dengan harapan manusia. Contohnya adalah kalau saudara melihat di dalam ayat yang kelima. Di dalam Habakuk pasal 1 ayat yang kelima. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan jadilah tercengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sudah coba perhatikan kalimatnya. Lihatlah di antara bangsa-bangsa, perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang, jadi bikinlah bingung, ya, bikinlah bingung dirimu, sebab aku akan melakukan pekerjaan pada zamanmu. Tuhan bekerja, tapi bekerja di dalam pekerjaan yang tidak akan kamu percayai. Yaitu apa? Yaitu satu gambaran di mana Tuhan akan bekerja di dalam cara yang kita tidak pernah pikirkan. Itu adalah pekerjaan Allah. Yang kita tidak bisa terima mungkin bahwa itulah pekerjaan Allah jika diceritakan. Maka,
tanggapan seperti ini adalah satu tanggapan yang mungkin waktu kita lihat, gimana Tuhan, Engkau adalah Allah, tapi cara kerjamu adalah cara kerja yang saya nggak bisa percayai bahwa itu adalah cara kerjamu. Dan kalau diceritakan itu sesuatu yang memalukan, dan kalau diceritakan adalah sesuatu yang kelihatannya self-defeating. Beriman, tapi kok kayak begini. Percaya, tapi kok dalam hal seperti ini. Dan saudara, ini adalah satu hal yang waktu Habakuk mengatakan kepada bangsa Israel, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikan, jadilah heran, jadilah tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan zamanmu yang tidak akan kau percayai jika diceritakan. Tapi saudara, tahukah saudara apa respon dari bangsa Israel waktu mendengar kalimat dari Habakuk? Saudara, tanggapan dari mereka adalah, mana mungkin Tuhan berbuat begitu? Nah mungkin Tuhan pakai orang Kasdim untuk menghancurkan kami. Nah mungkin Tuhan pakai orang kafir untuk melenyapkan kami. Nah mungkin Tuhan melakukan hal yang setega itu kepada kami. Saudara, ucapan Nabi tidak didengar. Ucapan hamba Tuhan tidak didengar. Ucapan dari yang ditentukan oleh Tuhan tidak didengar. Ironis luar biasa. Dan saudara, Nabi Habakuk sudah memberikan peringatan. Nabi Habakuk memberikan akan firman Tuhan, yaitu Tuhan akan bekerja di dalam zaman, di dalam cara yang tidak mungkin kamu akan percayai jika diceritakan. Dan ironis, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan tidak mau mendengarnya. Saudara, ini bukan sesuatu yang baru dalam kitab suci. Kalau sudah membaca dalam perjanjian lama, sudah akan menemukan keironisan yang sama banyak sekali sudah terjadi. Di zaman air bah, Nabi Nuh membangun bahtera. Dan dia sudah bicara kepada orang-orang di sekelilingnya bahwa air bah akan datang. Tetapi sudah apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun yang percaya sama Nabi Nuh. Tidak ada seorang pun yang tergerak hatinya untuk membantu dia. Bahkan tidak ada satu pun yang mempercayai setiap apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh. Mereka pikir Nabi Nuh orang gila. Nabi Nuh dipikir adalah seorang yang membangun self-image. Dan akhirnya ditertawakan dan akhirnya mereka meninggalkan mereka. Akhirnya Nabi Nuh bersama keluarganya saja yang membuat bahtera itu, lalu akhirnya menaiki bahtera itu. Dan akibatnya air bah datang dan akhirnya semua banjir, dan akhirnya kita melihat bagaimana orang-orang mencoba menyelamatkan diri. Dan kalau saya waktu sekolah minggu, saya lihat satu video akan Nabi Nuh. Dan waktu hujan datang, lalu akhirnya air bah naik, lalu akhirnya waktu kapal itu berjalan, saudara, yang terjadi yaitu apa? Orang-orang mencoba menyelamatkan diri, orang-orang berusaha untuk menuju kepada bahtera itu, tapi akhirnya air bah melenyapkan mereka. Saudara, ini menjadi satu gambaran Tuhan berfirman, Tuhan melakukan pekerjaannya, tetapi manusia tidak bisa mempercayai itu adalah pekerjaan Tuhan. Maka air bah waktu datang melenyapkan mereka, akhirnya tidak ada pengharapan lagi. Ironis luar biasa. Dan itu bukan hanya satu kali terjadi, tapi juga terjadi lagi dalam peristiwa Sodom dan Gomora. Di dalam peristiwa Sodom dan Gomora, Tuhan sekali lagi memberikan peringatan kepada Sodom dan Gomora. Jangan engkau hidup liar, jangan engkau melampiaskan nafsumu untuk menghancurkan kotamu sendiri. Saudara, Sodom dan Gomora adalah kota yang kecil luar biasa. Mereka banyak melakukan dosa seksual. Dan dosa seksual mereka lakukan sesama jenis. Dan yang paling parah juga adalah mereka melakukan akan hubungan seksual kepada binatang-binatang peliharaan mereka. Itu kekecilan luar biasa di mata Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan peringatan. Tuhan sudah memberikan warning. Tuhan sudah memberikan akan firman untuk apa? Menyadarkan mereka. Tapi tahukah saudara, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka respon mereka? Mereka tidak percaya. Mereka justru mengatakan, Tuhan akan mencegah semuanya itu.
Kiranya Tuhan mencegah semuanya itu. Dan saudara, akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan, dan akhirnya Sodom dan Gomora lenyap, dan akhirnya kita melihat bagaimana Sodom dan Gomora menjadi kota lautan api. Bukan Bandung ya, tapi menjadi satu kota lautan api di mana api menghanguskan dan menghancurkan. Sehingga sampai hari ini Sodom dan Gomora hanya puing-puing saja. Saudara, sikap ini terulang kembali di zaman Habakuk. Israel sudah dikasih peringatan sama Tuhan Allah melalui Nabi Habakuk. Dan Nabi Habakuk sudah memohon kepada Tuhan, tolonglah bangsamu ini sudah begitu jahat, bangsamu ini sudah begitu bebal, bangsamu ini adalah bangsa yang kau kasihi, tapi bangsa adalah bangsa yang tidak beres. Dan sudah memohon bertahun-tahun, tetapi seakan-akan Tuhan tidak menolongnya. Bahkan Tuhan memakai cara kerja yang sangat berbeda. Yaitu apa? Yaitu Tuhan memberikan akan satu kesempatan bagi Israel. Dibuang oleh Tuhan. Diberikan akan satu hal di mana bangsa Israel dihancurkan oleh satu negara kafir yang namanya Kasdim. Dan sudah tahu respon dari bangsa Israel? Orang Israel justru mengatakan, kami tidak percaya ucapanmu. Kami tidak percaya apa yang difirmankan Tuhan melalui mulutmu. Tapi akhirnya terjadi, mereka sungguh dibuang Tuhan. Mereka pada waktu itu akhirnya dihancurkan oleh Kasdim. Dan waktu Kasdim menghancurkan, dan akhirnya kita melihat bagaimana Kasdim akhirnya menjadikan akan bangsa Israel menjadi akan orang-orang yang dijajah oleh Kasdim. Saudara, ini bukan hanya sekedar statement biasa, tapi ini satu statement yang serius luar biasa. Kenapa? Karena sampai kita melihat di dalam perjanjian baru, Paulus pun mengutip apa yang ada di dalam Habakuk pasal 1 ayat 5 ini. Paulus pun juga mengutip bagian ini. Saudara, kalau dalam Kisah Rasul pasal 13, saudara bisa buka nanti di ayat 41. Atau saya buka aja sekarang supaya saudara bisa langsung melihatnya. Kisah Rasul 13. Kisah Rasul 13 ayat ke-41. Saya baca 40 dan 41. Karena itu waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Saudara coba lihat, Paulus mengutip bagian ini dari Habakuk pasal 1 ayat 5, seperti nenek moyangmu ini. Kau harus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Seperti nenek moyangmu ini. Belajarlah untuk mengakui Tuhan. Seperti nenek moyangmu ini. Belajarlah untuk apa? Kau tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh nenek moyangmu. Yaitu apa? Engkau mendengar firman, takut akan firman, dan menghayati firman Tuhan itu dalam hidup masing-masing. Tapi saudara, Paulus sudah mengutip seperti itu pun, kalau nanti saudara bisa baca dalam seterusnya, saudara akan melihat bagaimana mereka, orang-orang Yahudi yang ada di luar Yerusalem itu, mereka nggak mengakui Yesus adalah Mesias. Bahkan kita melihat orang nenek moyangnya, dan bahkan orang-orang Israel, justru tidak mau mendengar firman, dan bahkan di zamannya Yesus disalibkan oleh orang-orang Yahudi sendiri. Dan bahkan kita melihat memperinjil pun tidak dipercayai sebagai Injil. Maka itulah kenapa, saudara, Paulus mengatakan, Tuhan sudah menghancurkan Yerusalem. Tuhan akan menghancurkan orang Yahudi. Tuhan akan menghancurkan orang Israel. Tuhan akan menghancurkan akan apa yang menjadi ikon dari orang-orang ini.
Dan saudara tahu, waktu di zamannya Yesus, ikon apa yang menggambarkan tentang Israel? Ikon apa yang menggambarkan tentang Yahudi? Saudara, kalau di dalam sejarah Perjanjian Lama, kita melihat ikon yang paling penting di dalam tradisi Yahudi adalah kehadiran Allah. Kehadiran Allah adalah ikon di mana mereka percaya bangsa mereka adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan Allah, dan Allah hadir di dalam mereka. Hadir bersama-sama dengan mereka. Kehadiran Allah menjadi penting. Maka dalam Perjanjian Lama kita melihat yang penting dalam tradisi Yahudi adalah kehadiran Allah digambarkan melalui tabut Allah. Maka ada namanya kemah suci di situ. Maka ada namanya kemah suci, di mana kemah suci itu isinya adalah tabut Allah. Di mana tabut Allah itu begitu sucinya, begitu sakralnya, sampai dalam satu bagian dalam kitab suci dikatakan ada satu orang namanya Uzia, di mana dia waktu membawa akan bait suci itu, di mana bait suci itu tidak boleh dipegang oleh tangan. Tidak boleh dipegang oleh manusia. Kalaupun dipegang itu harus pakai tongkat, dan tidak boleh ada tangan yang boleh menyentuh. Termasuk imam pun tidak boleh menyentuh. Nah, saudara, di dalam satu catatan dalam Perjanjian Lama, yaitu apa? Uzia adalah seorang di mana dia waktu melihat tabut Allah itu jatuh ke lumpur, mau jatuh ke tanah. Motivasinya Uzia itu baik, yaitu apa? Dia mau memegang tabut Allah itu dengan harapan supaya tabut Allah itu tidak kotor, tidak jatuh ke lumpur, tidak jatuh ke tanah, dan supaya tetap berada di tempatnya yang sepatutnya, sehingga tidak jatuh. Tetapi yang terjadi, Uzia waktu memegang tabut itu, seketika itu juga, Uzia mati. Padahal motivasi baik loh. Padahal apa yang menjadi reaksinya begitu cepat loh. Dan bahkan apa yang dilakukan, itu semuanya dalam motivasi yang sangat baik. Tapi justru kita melihat Uzia mati. Kenapa? Karena seharusnya Uzia tahu, tidak boleh pegang. Kalaupun mau angkat, itu harus pakai alat dan sebagainya. Motivasi sebaik apapun, tapi waktu caranya nggak benar, maka itu adalah sebuah nightmare bagi manusia, dan itu adalah sebuah murka Allah di dalam kehidupan manusia. Nah, saudara, waktu kita melihat kenapa Paulus mengutip akan nenek moyangmu, seperti nenek moyangmu, di mana sudah dikasih tahu, tapi justru mereka tidak mau dengar. Maka Tuhan akan melakukan apa yang mempermalukan engkau, dan itu adalah dari Tuhan, sehingga engkau pun sampai nggak bisa percaya. Nah, saudara, kemah suci menjadi tempat Allah berada, maka itu menjadi kebanggaan mereka. Dan akhirnya, bait suci menjadi kebanggaan mereka. Baik yang dibangun oleh Salomo, baik yang dibangun oleh Herodes, maka saudara, itu adalah bait suci yang mereka percaya ini adalah kehadiran Allah. Allah bersama-sama dengan kita. Allah beserta dengan kita. Immanuel melalui bait suci. Tapi Tuhan justru mengatakan bahwa aku akan mengirimkan orang, aku akan mengirimkan bangsa yang akan menghancurkan engkau. Dan bangsa itu aku yang kirim. Aku adalah Tuhan. Aku mengirim bangsa kafir untuk menghancurkan engkau, melenyapkan engkau, dan menyadarkan engkau, mempertobatkan engkau, dan untuk membawa engkau kembali kepada Tuhan. Saudara tahukah bahwa pada saat orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, malah menyalibkan Yesus, dan tidak percaya kepada Injil Tuhan, maka kita melihat bagaimana bait Allah akan diruntuhkan. Dan itu adalah janji Tuhan, peringatan Tuhan yang pasti terjadi. Bait Allah akan diruntuhkan. Dan sekarang, di manakah bait Allah itu? Saudara, sekarang kita melihat Yerusalem bukan bait suci lagi. Bait suci yang dipercaya sebagai tempat Allah bersemayam, tempat Allah berada. Sekarang di mana? Sekarang Yerusalem bukan bait suci, tapi Yerusalem adalah masjid hari ini. Masjid adalah tempat di mana bait suci sekarang berada. Seakan-akan Tuhan yang dipercaya bangsa Israel, you ada di mana? Sudah dihancurkan sama orang-orang di luar akan Yahudi.
orang Islam sudah menghancurkan akan bait suci. Sekarang Tuhan, kau ada di mana hari ini? Maka sampai hari ini kenapa bangsa Israel meratap di tembok ratapan, cedok-cedokin jidat, memohon kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan. Kenapa? Salah satunya adalah Tuhan, let your kingdom come. Biarlah tunjukkan kepada bangsa-bangsa kafir ini bahwa mereka salah. Tunjukkan kepada bangsa-bangsa kafir ini bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah melakukan dosa. Tuhan, dengarlah jeritanku, dengarlah ratapanku. Sampai hari ini orang Israel meratapi semuanya itu. Tapi tahukah saudara, orang Kasdim yang menghancurkan orang Israel, orang Muslim yang menghancurkan akan Yerusalem hari itu. Mungkinkah itu adalah karena Tuhan yang mengirim mereka? Di dalam kitab suci, orang Kasdim yang menghancurkan akan orang Israel di zamannya, siapa namanya? Habakuk, itu adalah sungguh-sungguh dikonfirmasi oleh Tuhan Allah. Aku yang mengirimkan mereka. Aku yang mengirimkan orang Kasdim itu. Menghancurkan Israel. Melenyapkan akan egoisme dari Israel. Dan membuat Israel belajar untuk menemukan, bertobat, sadar, dan kembali kepada jalan Tuhan. Saudara, Israel dihancurkan oleh Tuhan melalui orang Kasdim. Saya rasa orang Kasdim mungkin nggak sadar kalau mereka dipakai Tuhan. Saya yakin orang Kasdim pasti tidak merasa bahwa, wah, Tuhannya orang Israel ini justru yang memberikan potensi kepada orang Kasdim untuk memukul Israel. Saya percaya, saudara, orang Kasdim akan dengan kesombongannya menganggap militer kami ini hebat. Bukan karena Tuhannya orang Israel yang mengizinkan semuanya terjadi. Justru karena kami memang hebat, kami memang berhasil, kami memang secara militer kuat, maka kamilah yang bisa memenangkan peperangan. Tapi justru Allah mengatakan, aku yang mengirimkan orang Kasdim kepada mereka. Menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang bisa pakai dengan cara yang tidak lazim menurut manusia untuk melakukan kehendaknya. Bukankah ini membingungkan? Cara kerja Tuhan kok bisa pakai orang kafir? Cara kerja Tuhan kenapa pakai cara yang tidak sesuai dengan etika orang percaya? Seakan-akan Tuhan luanlai, pakai cara ngaco luar biasa, ngawur luar biasa, dan cara kerja Tuhan mentang-mentang dia adalah Tuhan, dia bisa melakukan segala sesuatu baik atau tidak baik. Sudah tentu saja, saudara, apa yang dilakukan oleh Habakuk ini adalah sesuatu yang sangat realistis, luar biasa. Dan saya percaya kita sebagai orang-orang percaya pun tidak gampang untuk bisa menerima sebuah fakta seperti ini. Tapi saudara harus tahu, bangsa Kasdim memang dikatakan, akulah yang mengirim bangsa Kasdim untuk menghancurkan bangsa Israel. Tapi sekarang Kasdim ada di mana? Saudara, Kasdim sekarang pun sudah hancur. Maka pertanyaan adalah, saudara tahu, Allah yang mengangkat bangsa Kasdim untuk bisa menghancurkan bangsa Israel. Jangan salah. Tuhan mengangkat dia untuk bisa melakukan rencana Tuhan, untuk menghancurkan egoisme dan juga menghancurkan kesombongan dari bangsa Israel. Tapi juga ingat, Allah yang mengangkat mereka, yang mengizinkan mereka melakukan segala sesuatunya dengan jahat kepada bangsa Israel, adalah Allah yang juga mampu melenyapkan mereka. Kasdim memang diizinkan Tuhan untuk menghajar Israel. Tapi bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa untuk melenyapkan orang Kasdim juga. Demikian juga, hari ini kita melihat bait suci sudah dihancurkan dan jadi masjid. Apakah berarti Tuhan yang mengizinkan orang-orang Muslim untuk bisa mendirikan masjid di situ adalah Tuhan yang tidak mampu menghancurkan masjid itu dan menjadikan bait suci kembali? Saudara, Tuhan adalah Allah yang mampu. Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Tapi pertanyaannya adalah, Tuhan, cara kerjamu ini gak gampang kami ngerti. Kenapa Tuhan izinkan bangsa Muslim bisa mengambil akan Yerusalem, lalu menghancurkan bait suci, dan membangun masjid,
dan menunjukkan, ini loh kami, inilah kami. Saudara, cara kerja Tuhan kenapa harus kirim orang-orang seperti itu? Paradoks luar biasa. Paradoks luar biasa. Makanya tema hari ini adalah bagaimana kita menghayati Tuhan Allah di dalam kondisi yang paradoks. Gimana paradoksikal yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita masih bisa menghayati Tuhan. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita ini penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang gak gampang untuk dijawab. Karena segala sesuatunya seakan-akan adalah sesuatu yang sangat-sangat bertumpang tindih di dalamnya. What a paradox life. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Kita selalu berpikir seringkali, Allah itu hanya hadir dengan satu cara. Dan Allah bekerja di dalam satu cara. Dan seringkali kita terbatas sekali untuk memahami Tuhan, sehingga kita seringkali berpikir Tuhan hanya hadir dalam satu gerakan saja. Tapi justru, saudara, kita melihat bagaimana Allah justru menjawab doa-doa kita, dan Tuhan bekerja di dalam cara kerjanya, dengan kadang-kadang membiarkan keadaan itu menjadi lebih buruk, sebelum akhirnya menjadi lebih baik. Kita melihat dalam kitab suci itu cara kerja Tuhan tidak sesuai harapan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bahkan, saudara, cara kerja Tuhan itu memusingkan kita seringkalinya. Betapa enggak, saudara, tentara kafir dari Kasdim malah dikirim Tuhan untuk menghukum bangsanya sendiri. Kenapa harus tentara Kasdim? Kenapa harus tentara kafir? Kalau cuma untuk menghukum, ya, kalau hanya untuk menghukum akan bangsanya sendiri, kenapa tidak langsung Tuhan kirim aja malaikat, lalu beritakan firman, lalu sadarkan kepada mereka, sehingga akhirnya mereka bertobat. Kenapa harus tentara Kasdim? Saudara, maka ini juga perlu menjadi perenungan kita, khususnya kita yang ada di Chungkwok, khususnya kita yang ada di China, apakah ini juga mungkin Tuhan mengirimkan komunisme, mengirimkan pemerintahan Xi Jinping, Mao Zedong, dan sebagainya, untuk justru memurnikan iman, memurnikan kesaksian, dan memurnikan akan bagaimana yang menjadi doa Tuhan kepada kita, juga menjadi doa kita kepada Tuhan untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Dia. Alkitab mencatat bukan cuma kita yang berdoa, Roh pun berdoa. Dan kita melihat bagaimana komunisme di Chungkwok, kita melihat gereja-gereja di Chungkwok, kita melihat bagaimana begitu banyak akan keadaan-keadaan yang begitu menggelisahkan terjadi. Apakah jangan-jangan komunisme adalah cara kerja Tuhan untuk membangkitkan kemurnian iman, kemurnian Injil, dan kemurnian pekerjaan Tuhan, kemurnian gereja Tuhan di dalam negara komunis tersebut. Saudara, what a paradox life, khususnya untuk melihat segala sesuatu ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai orang percaya bisa memahami paradoks seperti ini? Paradoks seringkali kita anggap ada sesuatu yang sangat-sangat berkontradiksi. Tapi harus kita bedakan. What is the difference between contradiction and paradox? Bagaimana kita bisa membedakan yang mana namanya kontradiksi, yang mana adalah paradoks? Kontradiksi adalah bertentangan. Dan bertentangan itu digambarkan dalam bertentangan tidak sesuai dengan satu benang merahnya. Jadi istilah bertentangan berarti A, B. Istilah itu benar-benar bertentangan, tidak ada hubungan sama sekali. Tapi kalau paradoks, meskipun kelihatannya bertentangan, tapi masih di dalam satu benang merah. Meskipun bertentangan, tapi masih di dalam one picture. Meskipun bertentangan, tetapi itu masih dalam one message. Meskipun bertentangan, tapi masih ada akan satu tujuan, goal of life di dalamnya. Nah, setelah maka melalui Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 11 ini yang tadi kita sudah baca, mari kita coba untuk melihat
pelajaran apa yang kita bisa pelajari untuk memahami paradoks life ini? Bagaimana kita belajar dari Habakuk, lalu kita belajar memahami paradoks, menghayati Allah di dalam paradoks cara kerja Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Maka saudara, saya mengutip akan beberapa 3 poin. Saya mengutip 3 poin dari satu buku yang ditulis oleh Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones adalah seorang teolog dari UK yang sangat-sangat diurapi Tuhan. Dan membaca setiap apa yang ditulis oleh Martin Lloyd-Jones, itu mengajak kita untuk melihat kuasa firman adalah satu-satunya yang harus menjadi satu pegangan bagi kita semua. Maka saudara, waktu kita melihat Habakuk pasal 1 ayat 1-11, Martin Lloyd-Jones menuliskan 3 poin tentang bagaimana kita belajar memahami akan paradoks. Memahami akan paradoks khususnya di dalam kehidupan kita bagi orang percaya. Maka saudara, hal yang pertama, Martin Lloyd-Jones memberikan poin yang pertama yaitu sejarah itu ada di bawah kedaulatan Allah. Jadi kehidupan saudara dan saya, jangan lupa kita berada di dalam sejarah, dan kita yang berada dalam sejarah ini juga jangan dilupakan kita di bawah kedaulatan Allah. Waktu Habakuk menuliskan, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Di sini menggambarkan bagaimana kedaulatan Allah tidak cuma berlaku atas bangsa Israel saja. Jadi kedaulatan Allah itu bukan hanya berlaku pada orang percaya saja. Tapi kedaulatan Allah juga berlaku pada musuh-musuh Allah. Kedaulatan Allah juga berlaku pada bangsa yang memusuhi Israel juga. Jadi sejarah ada di bawah kedaulatannya adalah termasuk menggambarkan sejarah itu ditentukan di dalam Allah sendiri. Jadi Allah di atas segalanya termasuk sejarah. Jadi waktu di Habakuk dituliskan, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang, bangsa yang tangkas itu. Saudara, itu adalah satu kalimat yang kita mungkin tidak ekspektasikan itu adalah pekerjaan Tuhan. Tapi justru akulah yang membangkitkan orang Kasdim itu, menunjukkan bahwa Allah berdaulat memakai siapapun. Allah berdaulat memakai siapapun untuk rencana kekal Tuhan. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan itu bukan contradiction. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan adalah paradoks. Kelihatannya bertentangan, tapi masih ada one message. Meskipun bertentangan, masih ada one line yang menggambarkan semuanya itu. Saudara, sejarah saudara dan saya juga ada dalam kedaulatan Tuhan. Seperti tadi saya katakan, gereja di Cungkuak begitu susahnya untuk melayani Tuhan, menjalankan penginjilan dan sebagainya. Tapi justru komunisme yang ada di dalam konteks gereja-gereja di Cungkuak justru adalah satu hal yang harus disyukuri juga oleh gereja-gereja Tuhan. Karena justru komunisme jangan-jangan adalah yang Tuhan memang kirimkan untuk menyadarkan kepada orang Kristen untuk jangan main-main beriman, jangan main-main di dalam Injil, harus belajar baik-baik, harus melayani baik-baik, harus berjuang baik-baik, jangan engkau lengah di dalam setiap apa yang menjadi kekristenan. Saudara, kita melihat di Amerika hari ini, kekristenan sudah banyak yang kacau balau. Kita melihat di Korea, banyak yang kacau balau. Kita melihat banyak orang yang menamakan I am Christian, I am church, tapi justru mereka juga melakukan banyak kebinalan. Mereka melakukan banyak hal-hal yang tidak bertentangan dengan Tuhan. Sehingga saudara, tidak ada yang bisa diatur karena kebebasan-kebebasan mereka. Maka poin pertama yang kita bisa pelajari melalui Habakuk ini. Kita bisa belajar sejarah ada di bawah kedaulatannya. Tuhan bisa pakai bangsa yang baik, bangsa yang benar. Tuhan bisa pakai bangsa yang kafir untuk
melakukan rencana Tuhan. Jadi kedaulatan Allah bukan hanya berlaku pada bangsa Israel, kedaulatan Allah juga berlaku bagi orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan. Maka saudara, bangsa Kasdim dipakai Tuhan untuk menghajar bangsa Israel. Maka inilah kedaulatan Allah yang harus dimengerti di dalam sejarah. Kadang-kadang ini juga menjadi sebuah hal pertanyaan yang kita harus juga gumulkan dalam konteks kita hari ini. Wabah coronavirus yang mengglobal luar biasa. Kita perlu tanya, kenapa Tuhan wabah coronavirus harus terjadi? Mungkin saudara juga ada yang mengalami pergumulan, sakit penyakit, atau pergumulan saudara rugi banyak di dalam wabah coronavirus ini. Mungkin pekerjaan saudara tersendat, stagnan, dan akhirnya saudara tidak bisa melakukan banyak hal karena segala sesuatunya jalan demi jalan sudah tertutup semuanya, sehingga akhirnya yang terjadi saudara hanya bisa meratapi setiap apa yang saudara hidupi pada hari ini. Saudara, kita harus melihat segala sesuatunya adalah jangan kita komplain terlalu cepat terhadap semuanya. Kenapa Tuhan membiarkan semuanya terjadi? Kenapa Tuhan diam sendiri dan tidak memberikan reaksi? Saudara, sejarah saudara dan saya ada di dalam kedaulatan Allah. Dan kedua, sejarah saudara dan saya itu bukan sejarah yang berjalan tanpa arah. Tapi sejarah saudara dan saya mengikuti rencana kekal Tuhan sesuai waktunya. Maksudnya apa, saudara? Awal dan akhir sejarah itu sudah ada di dalam pengetahuan Tuhan. Saudara dan saya terbatas untuk mengetahui. Hari ini mungkin saudara tahu awal hidup saya dimulai dari kapan, lalu kehidupan apa yang saya jalani dari awal. Saudara, saya tahu. Tapi saya mengakhirinya dengan apa, saya nggak tahu. Karena saya sekarang masih dalam proses sejarah. Sampai saya mati, saya baru tahu apa arti mati. Lalu saya baru akan tahu setelah mati saya ngalamin apa. Tapi di dalam Tuhan, sejarah awal dan akhirnya itu sudah diketahui sebelum dunia diciptakan. Jadi dia tahu kapan harus memberkati Israel, dia juga tahu kapan harus menghukum Israel. Hal yang sama juga pada konteks saudara dan saya, dia tahu kapan harus memberkati saya, Tuhan juga tahu kapan harus menghajar saya. Dan kalau Tuhan mau memberkati atau Tuhan mau menghajar, itu bukan sesuai dengan kita, tapi sesuai dalam kedaulatannya, sesuai di dalam rencananya, sesuai di dalam waktunya. Ketika waktunya genap, maka disitulah rencana Tuhan pasti terjadi. Seperti Yesus. Dicatat pada ketika waktunya genap, maka Allah akan mengirimkan anaknya yang tunggal. Jadi Yesus waktu lahir ke dalam dunia itu bukan sembarangan, pokoknya langsung lahir. Enggak. Tapi ketika tiba waktunya, waktu Tuhan tiba, maka Tuhan mengirimkan Yesus ke dalam dunia. Mengirimkan anak yang tunggal kepada dunia. Dan waktu Yesus dalam dunia, Tuhan biarkan Lao Tse lahir dulu. Tuhan biarkan Konghucu lahir dulu. Tuhan biarkan Sokrates lahir dulu. Tuhan biarkan orang-orang pemimpin-pemimpin agama, pemimpin kepercayaan lahir dulu. Mendahului kelahiran Yesus. Memang Lao Tse memberikan pengajaran yang sangat agung. Konghucu juga memberikan pengajaran yang sangat agung. Tetapi justru Lao Tse memberikan pengajaran yang sangat agung, Konghucu memberikan pengajaran yang sangat agung, Yesus datang datang ke dalam dunia, menunjukkan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang tidak pernah ada dalam sejarah manapun, termasuk pada saat Lao Tse mengajarkan jalan menuju kepada surga, termasuk Konghucu waktu mengajarkan bagaimana untuk menemukan hidup setelah mati. Semuanya itu adalah satu hal yang tidak pernah terjawab dan hanya bisa terjawab pada saat Yesus datang dalam dunia dan menyatakan jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Maka saudara, itu hal yang kedua yang saya sharingkan. Sejarah Adam di bawah kedaulatannya pertama.
Kedua adalah sejarah, mengikuti rencana kekal Tuhan dan mengikuti waktu Tuhan. Dan ketiga, yaitu sejarah dalam hidup saudara dan saya sekalipun, berkaitan dengan kerajaan Allah. Saudara punya hidup hari ini, itu bukan hidup yang kosong, bukan hidup yang cuma isinya sekedar physical meaning. Tapi sejarah saudara dan saya itu berkaitan dengan kerajaan Allah. Saudara, apa yang terjadi pada Israel tidak seharusnya membuat kita menjadikan itu sebagai alasan saya mau meninggalkan iman saya. Justru waktu Tuhan seakan-akan menghajar bangsa Israel dengan mengirimkan bangsa Kasdim, tidak seharusnya lalu kita mengatakan, Tuhan kok jahat, lalu Tuhan kok nggak beres, kok Tuhan menjadi Tuhan yang tega seperti ini. Bahkan sampai orang Israel sendiri tidak bisa percaya dengan cara kerja Tuhan. Dan mungkin ini juga adalah hal yang kita juga gumulkan. Kenapa hari ini saya sakit? Kenapa hari ini saya bangkrut? Kenapa hari ini saya nggak bisa kerja? Mau home base pun nggak bisa. Kenapa? Karena semua jalan sudah tertutup. Mungkin saudara hari ini sedang stres. Mungkin saudara hari ini sedang bertanya-tanya, Tuhan mau saya apa? Nah, saudara, bangsa Israel memilih untuk menyatakan reaksinya, yaitu dengan meninggalkan iman kepada Tuhan. Dan menafsirkan Tuhan menurut caranya sendiri. Justru sebaliknya, saudara, kita harus belajar untuk bagaimana kita bertanya, apa hubungan sejarah Israel dengan kerajaan Allah? Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada saya melalui sejarah? Dan mungkin saudara, untuk konteks hari ini adalah waktu coronavirus begitu mengglobal di dalam konteks hidup kita sekarang, apakah saudara terpikir untuk mempertanyakan kepada Tuhan tentang rencana Tuhan atas wabah ini? Atau saudara menilai sejarah dan rencana dan kekal Tuhan, lalu akhirnya saudara mengatakan bahwa Tuhan, Kau akan Tuhan. Kenapa sih semuanya harus terjadi pada kami seperti ini? Atau kita akan berkata, Tuhan, rencanamu apa atas wabah ini? Saudara, kemarin kami hamba-hamba Tuhan ngumpul, saudara. Biasanya kami tiap Sabtu itu ada master class. Jadi Pendeta Stephen Tong akan memberikan wejangan rohani kepada kami, khususnya para hamba-hamba Tuhan dan para penatua gereja. Kemarin yang datang ke gereja dalam master class itu nggak banyak, saudara, nggak sampai 20 mungkin. Yang online 100 orang, ya, yang online 100 orang, bahkan lebih dari 100 orang. Tapi yang datang nggak sampai 20 orang. Saudara. Pendetanya mungkin nggak sampai 5. 5 orang. Pendetanya 5 orang. Yang lain itu adalah penatua. Dan yang lain online semuanya. Waktu kami datang di situ, lalu kami kurang lebih nggak sampai 20 orang ngumpul, dan kami mendengar akan satu statement dari Pendeta Stephen Tong. Sudah tahu apa yang dikatakan Pendeta Stephen Tong? Pendeta Stephen Tong mengatakan bahwa apa yang kau pelajari melalui wabah ini? Apa yang gerakan reform Injili pelajari dari kejadian ini? Saudara, Pendeta Stephen Tong mengatakan, kita harus percaya satu hal, bahwa kita nothing di hadapan Tuhan. Gerakan reform Injili adalah gerakan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri, bukan Stephen Tong. Maka dia mengatakan bahwa kita itu nothing di hadapannya. Tidak ada hal yang dapat disombongkan di dalam gerakan reform Injili. Tidak ada yang dapat disombongkan dari gereja reform Injili. Hanya dengan kembali kepada Tuhan, hanya mendekatkan diri kepada Tuhan, dan mendengar akan setiap apa yang Tuhan firmankan, berdoa di atas nama Tuhan, dan menanti pengharapan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itu yang harus kita sama-sama imani di dalam keadaan seperti itu. Sudah sejarah berkaitan dengan kerajaan Allah, di mana kerajaan Allah, rajanya cuma satu, bukan kita manusia yang menjadi raja.
maka sejarah kita hari ini penuh dengan banyak cerita, banyak kisah. Pertanyaannya, di atas kerajaan siapa sejarah kita berjalan? Kalau sejarah saudara dan saya berjalan di dalam kisah kerajaan Allah, maka saudara, kita pasti akan melihat kisah hidup saudara dan saya dapat memuliakan Tuhan dan menyatakan ini bukan urusan hidup saudara dan saya saja, tapi ini adalah urusan kerajaan Allah. Saudara, setiap kita pasti umurnya berhenti. Tak semuanya hidup dengan satu umur yang panjang. Setiap kita pasti punya keterbatasan di dalam hidup ini. Tapi pertanyaannya adalah, selagi kita masih bisa bernafas, kita masih berada dalam proses sejarah, apa yang menjadi pelajaran buat hidup saudara dan saya dalam hidup kita? Salah satunya adalah, saudara melakukan hidup ini untuk apa? Saudara bekerja untuk apa? Saudara sekolah untuk apa? Saudara ke gereja untuk apa? Saudara hari ini pun ikut akan Zoom conference meeting ini. Untuk apa? Saudara, kita percaya Tuhan mau mengkaitkan seluruh apa yang menjadi rencananya untuk membawa kita memahami bahwa di dalam segala cara kerja Tuhan yang mungkin memusingkan kita, kita perlu melihat bahwa kerajaan Allah tidak mungkin tidak berjalan. Kerajaan Allah akan terus berjalan. Message-nya akan terus berjalan. Dan setiap apa yang menjadi kesaksiannya akan terus berjalan. Dan dia bisa memakai siapa saja. Pertanyaannya, saudara akan menjadi saksi kebesarannya? Atau kita hanya menjadi saksi murka Allah kepada kita? Sehingga kita hanya bisa menyaksikan murka Allah itu menakutkan. Murka Allah itu dahsyat. Tapi tidak ada jalan keselamatan bagi kita. Atau saudara justru tahu murka Allah, tapi Tuhan mengizinkan kita melihat kebaikannya, kasihnya, keselamatannya, sehingga Yesus Kristus datang dalam dunia dan memberikan jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal, sehingga saudara dan saya bisa menikmati akan apa yang indah sesuai rencana Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama belajar dari Habakuk pasal pertama ini. Mari kita belajar dari pergumulan Nabi Habakuk ini. Dan kita coba belajar menghayati. Hidup penuh dengan paradoks. Hidup penuh dengan pertanyaan. Hidup penuh dengan apa yang mungkin kita baca sesuatu yang kelihatannya kontradiksi. Tapi sadarilah bahwa paradoks di dalam cara kerja Tuhan bukan kontradiksi, tetapi tetap memiliki satu message yang sama. Dan perlu penghayatan yang benar untuk menghayati semuanya. Dan penghayatan yang benar itu hanya dapat saudara imani saat kita kembali kepada kitab suci dan mau belajar dari kitab suci. Apapun pengertian yang mungkin bertentangan dan mungkin memusingkan saudara dan saya, percayalah bahwa Tuhan berdaulat untuk menyatakan segala sesuatunya menurut rencananya, menurut waktunya, dan menurut kerajaannya. Dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Wabah coronavirus, angkanya makin meningkat yang terinfeksi. Angkanya makin meningkat yang terjangkit. Semakin meningkat. Tapi bagaimana kita tetap melihat Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana, dan kiranya Tuhan yang menguatkan kita semua menghadapi setiap tantangan di dalam cara kerja Tuhan yang mungkin berbeda dengan ekspektasi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya minta untuk Bapak Cahyadi untuk bisa meresponi firman Tuhan di dalam doa. Mari kita tunduk kepala. Bapa, dengan segala kerendahan hati kami berdoa, karena kami hanya bisa berharap kepada Engkau saja. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Engkau, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Dan Engkaulah yang menguasai segala zaman, Engkau yang memegang waktu Tuhan. Dan pada akhirnya, segala rencana mula yang akan terjadi.
Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Dan ketika kami mengalami kesulitan sekarang ini, kami boleh bersandar kepada Engkau. Kami boleh bertahan, kami boleh berharap. Dan kami percaya pengharapan ini tidak akan sia-sia. Kami mau menyerahkan Tuhan bagi setiap kami, anak-anak-Mu, biarlah di dalam kesulitan ini Engkau memurnikan iman kami, supaya kami semakin menjadi bening di dalam hati kami kepada Engkau, untuk selalu jadi lebih fokus lagi untuk selalu mencari akan kemuliaan Engkau saja. Tuhan, berikanlah kami hikmat bijaksana, dan kami mohonkan akan penyertaan dan perlindungan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan di sepanjang jalan ini, supaya kami pun juga boleh tetap memancarkan akan terang kasih-Mu, cinta kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya mohon Tuhan terus juga boleh pakai Ko Daniel dan juga Cik Claudia yang di Jakarta, di dalam pelayanan mereka, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, kami berdoa. Amin. Amin.